Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya, Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmet. Oke. Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Maka Isa sama dengan Jesus. Boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria gitu kan ya. Artinya ya beda-beda tipis lah. Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar. Oke. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Isa dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sama, tapi persoalannya secara historis Yesus dan Isa itu jelas-jelas berbeda. Apa perbedaannya? Sederhananya nih, Isa dia lahir di bawah pohon kurma, sedangkan Yesus dia lahir di kandang gitu. Nah, dari sini saja secara historis sudah beda. Bagaimana bisa kamu memaksakan bahwa hal ini adalah hal yang sama? Nggak bisa kan? Yang kedua, di dalam Alkitab jelas bahwa Yesus ketika lahir ke dunia itu didampingi sama Yusuf, papanya. Dan juga Yusuf dan Maria waktu itu kembali ke Bethlehem dan kemudian lahirlah di Bethlehem. Tetapi Isa ketika dia lahir tidak ada bapaknya. Miriam lari, kemudian dia di bawah pohon kurma melahirkan. Secara historis sudah berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Dan jangan paksakan bahwa Isa dan Yesus itu adalah pribadi yang sama, karena secara historis berbeda. Ya, kalau dikatakan Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama, padahal secara silsilah ini adalah berbeda sama sekali. Yesus Kristus secara silsilah jelas. Bahkan dalam Matius pasal 1 dikatakan dari Abraham, kemudian sampai beranak cucu, kemudian sampai di Daud beranak cucu, kemudian sampai di Yesus Kristus, itu tercatat secara rinci dan jelas. Dan persoalannya ini di Al-Quran ataupun di Islam itu tidak tertulis serinci itu dan jelas. Kita bahkan tahu bahwa Miriam katanya saudaranya Harun. Nah, problemnya kalau terjadi hal demikian, Harun adalah saudaranya Musa. Dan itu beda zaman jauh banget. Dan ini tidak ada hubungannya sama Miriam ibu Yesus. Nah, inilah dua hal yang berbeda. Yang selanjutnya juga dikatakan bahwa Yesus Kristus itu memiliki ayah, yaitu Yusuf. Tetapi dalam Islam sendiri kan tidak ada disebutkan siapa bapaknya. Dan tidak ada silsilah yang jelas. Jadi kalau dikatakan ini adalah pribadi yang sama, ini jelas salah kaprah. Karena toh secara silsilah dan keluarga berbeda. Ya, kalau dibilang Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama, ya kita nggak bisa pastikan, bos. Karena apa? Karena secara, kalau kita lihat mujizat pertamanya aja udah beda. Dalam Alkitab mujizat pertama Yesus itu jelas mengubah air menjadi anggur. Dan itu dikatakan sebagai mujizat pertama. Mujizat pertama di Kana. Tapi dalam imannya Islam kan beda. Mereka percaya bahwa mujizat Yesus, Isa Al-Masih pertama, itu adalah ketika bayi dia sudah bisa bicara. Dan juga selain itu dia juga bisa mengubah tanah liat menjadi seekor burung. Dan itu pada waktu dia kecil. Dan ini adalah perbedaan yang mendasar. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ini adalah pribadi yang sama kalau sebenarnya kisah hidupnya aja beda gitu loh. Ya, kalau dibilang Yesus dan Isa itu sama apa enggak, ya jelas beda ya. Kenapa beda? Sekarang kita kalau bicara soal penyalipan saja, itu beda loh. Artinya apa? Dalam Kristen, Yesus Kristus itu jelas mati di kayu salib dan bangkit. Tetapi kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, jelas itu beda. Mereka tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus itu mati dan disalibkan. Benar nggak? Terus juga yang kedua, kalau kita tahu bahwa dalam Alkitab itu jelas ada saksi mata. Yesus mati dan bangkit, itu saksi matanya banyak. Bahkan lebih dari 500 orang Yesus menampakkan diri. Dan juga para murid Yesus tahu bahwa Yesus itu disalibkan. Tapi kalau kita bicara soal doktrin dari Islam, ajaran Islam, mereka kan tidak ada saksi mata yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu diserupakan. Gak ada, itu hanya cerita begitu saja di abad yang ke-5 atau abad ke-6. Jadi kalau dibilang tokoh Yesus Kristus dengan Isa apakah sama?
jelas beda. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus sama Isa itu sama apa enggak, jelas beda ya. Kalau kita lihat dari tujuannya datang ke dunia aja udah beda. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, umatnya dari dosa. Untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa. Karena manusia semua berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ini tujuan utamanya. Itulah kenapa dia jadi manusia. Allah yang kekal itu jadi manusia. Supaya dia bisa disalibkan, mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Tapi kalau bicara soal Isa, ini kan jelas berbeda tujuan ke dunia. Tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran tauhid gitu. Sedangkan dalam Kristen sendiri kita tahu bahwa Allah adalah Allah Trinitas. Ini kalau dipaksakan untuk sama, nah emangnya kalian mau percaya soal Trinitas kan enggak? Ya, kalau dibilang Yesus Kristen dan Yesus Islam atau Isa Kristen dan Isa Islam itu sama, itu jelas keliru ya guys. Kalau kita melihat dari kedatangan Yesus kedua kalinya, Isa dalam versi Kristen datang kedua kali itu jelas untuk menjemput umatnya, untuk menyatakan akhir zaman dan mengangkat umatnya, menyelamatkan, menjemput dan membawanya ke surga. Tapi jelas ini beda sama Islam. Islam itu kan kedatangan Isa untuk menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapuskan jizyah. Dan ini jelas dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana mungkin dua pribadi, dua versi yang berbeda kemudian diklaim bahwa itu adalah sama? Jelas beda dong, pewahyuannya jelas beda. Jadi jangan ataupun stop sudah kalau mau bilang dan menyamakan Isa Kristen dan Isa Islam. Bang Luis kok ngomongnya berubah-ubah? Dulu katanya Yesus tidak sama dengan Isa, sekarang kok Yesus sama dengan Isa. Ayo, coba mencela-mencele. Guys, sebenarnya nggak ada yang mencela-mencele dari saya. Dan nggak ada juga sebenarnya yang menyamakan Yesus dalam Alkitab dengan Isa dalam Al-Quran. Tapi begini, ketika saya menyamakan antara Yesus dan juga Isa, yang sama hanya sebutan dan namanya saja. Contohnya Yohanes, dalam bahasa Indonesia adalah Yohanes, dalam bahasa Inggris adalah John. Kan keduanya memiliki nama yang sama walaupun berbeda bahasa, dan ini sama saja. Tapi tentunya maknanya pasti akan berbeda. Makanya saya bilang nggak ada masalah. Kalian mau pakai kata Yesus atau Isa nggak masalah, karena secara nama itu sama saja. Tetapi ingat ya, tetapi Yesus dalam Alkitab berbeda dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Sebab memang kontennya berbeda. Saya sudah jelaskan dalam video saya yang ini. Yesus kan lahir di Bethlehem, tetapi Isa di dalam Al-Quran dia lahir di bawah pohon kurma. Jelas beda. Beda orang yang ditunjuk. Begitupun juga dengan Isa yang dipercaya oleh orang Syria, berbeda dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Isa yang dipercaya oleh orang Kristen Syria sama dengan Yesus yang ada dalam Alkitab kita. Cuman ketika orang Kristen memberitakan Isa Al-Masih, itu bukan Isa Al-Masih yang diberitakan Quran. Isa Al-Masih yang memang diyakini sesuai dengan apa yang diberitakan dalam Injil. Yang penting bahwa itu bukan Isa yang di dalam konsep agama lain gitu ya. Jadi jelas ya sampai di sini. Yesus dan Isa adalah sama namanya dan sama tokohnya antara Yesus dalam Alkitab dengan Isa yang dipercaya oleh orang Kristen di Arab dan orang Kristen di Syria. Tapi Yesus dalam Alkitab berbeda dengan Isa yang dipercaya dalam Al-Quran. Marilah kita percaya kepada Isa yang mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, dan kemudian nanti akan datang kedua kalinya. Sebab Isa yang itulah yang benar. God be with you.